Wih, Bang Rilo dak terjenguk. Oh, maksud mah memang. Oh, itu Bang Rilo. Oh, maksud kau apa? Oh, kejauhan kayaknya, kejauhan. Ya, Oh, terlalu itu ke deh. aku deh. Nah. Oh, jangan yang ini, Bang. Ngerti sih. Yang ini Bang. Nah. Sekarang aduh enggak kelihatan Kak Ucil. Apa sih tidak ada apa? Nah, tuh ada Kak Ucil. Kita lagi minjem baju Iqbal. Namanya merapat mendekat. Kalau ada yang ngelip bagus. Ada. Wah. Profesional. Coba kamera legend. Kamera legend. Nggak mungkin lama. Itu sudah rekam ya? Sudah itu Bang. Enak kan live deh. Live IG. Live bisa disimpan nggak? Bisa. Dulu bisa pas anak live IG. Live YouTube Bang. Live IG itu bisa dulu. Masih bisa sampai sekarang. Masih bisa ya? Oke guys. Jadi Lula mau storytelling nih guys. Aduh. Kenapa? Masuk dikit Bang. Nah, ada. Oke, apa nih cerita Lula nih terbaru nih katanya hangat-hangatnya. Apa nih? Apa nih lah? Tentang keseharian. Boleh. Jadi keseharian Lula nih sekarang apa nih? Karena kami habis pementasan, ya sudah tinggal apa tuh disuruh dosen tuh HKIan. Hak itu hak kekayaan intelektual. Haki. Hak cipta. Emang jurusan apa? Jurusan TGSD. Oh, haki. Hak kayaknya kelompok. Pementasan dramanya itu di Haki kan. gitu. Emang pementasan apa yang bisa dihakikan? Ini unik ya? Unik kan? Kan ada naskah, ada Iya. lagu ya kan. Bener. Pementasan Gimana dihakikan cara itu gimana ya? Guys? Aduh, jika bingung ini pementasan drama sih. Kemarin kami pakai drama Sang Sungging sama Putri Bintang Masa. Bintang Masa. Jadi yang dihakaikan itu pertama itu Pindang masa ada. Bukan pindang masa. Putri Senora namanya kakak. Itu dramanya, drama keteaterannya sama skrip naskah dan laporannya. Bukannya itu udah ini ya? Udah ada dari dulu ya? Sebenarnya emang cuman kami ubah juga sih. Kami sesuai dengan versi kami saat ini kemarin. Oh, gitu guys. Jadi bisa dihakikan ya pementasannya. Terus apa ya benefit dari hakinya itu? Oke. Kan kalau misalnya nih, kalau kita lagu, kita dapat royalti nih misalnya, kalau orang pakai gunain dan sebagainya. Kalau haki dalam pementasan itu apa? Ketika orang lain pentas tuh mentasin hal yang sama bakal ini juga. Karena ini ada skrip naskahnya, berarti kalau misalkan berbeda dari skrip naskah yang kami buat, ya terkenal. Oh, padahal itu naskahnya juga disadur ya, diadaptasi ya. Padahal diadaptasi juga, ternyata masih bisa juga dihakikan guys. Iya. Oke. Terus gimana tuh prosesnya? Aduh, masih on progress karena dosennya juga menggantung. Jadi aku ya. iya, Salah satu kesulitan biasa. ya. Jadi masih belum bisa pulang ke kampung halaman karena itu. Terhambatnya di situ ya guys. Jadi buat dosen-dosen ya, Anda itu dibayar itu untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau kamu bikin lama orang pulang, ntar dosanya kalian nanggung.
Itu ya untuk dosen-dosen ya. Apalagi dosen-dosen yang suruh mahasiswanya bikin jurnal tapi namanya atas nama dia itu. Wah, bahaya Anda. Pengalaman pribadi ya. Untungnya zaman aku nggak pernah bikin jurnal. Baru-baru bikin jurnal sering. Baru-baru ini. Haram. Kalau Mbak Ucil aja dulu kita ya. Ucil nih namanya guys, Raisa padahal cantik namanya. Ini Ucil. Jadi Cece Ucil silakan Ce. Kalau saran sih tidak ada ya. Seperti biasa ya. Hidungnya tidak ada. Ya, tidak ada yang baru ya sejak baru turun dari konflik kelulusan kemarin. Wow. Belum ada konflik baru lagi. Ini Gitu. konfliknya. Kalau bicara konflik seru kali ya nggak? Iya, ya, ini Konflik yang apa nih yang ditunggu. terjadi nih? Ya konflik. Ini benar-benar ini perdana nih di share di sini. Boleh, Di boleh, podcast boleh, ini boleh. nih. Apa nih Aduh, konflik? Ini yang benar nih ini. Nah, jadi konfliknya itu karena saya di ujung kelulusan ya. Jadi ya dengan teman saya juga satu lagi namanya Shir ya. Jadi kami berlomba-lomba, kami berusaha mengejar kelulusan itu dengan banyak masalah. Nah, dan akhirnya ya kami bisa lah lulusnya. Karena ada banyak tekanan. Seberapa tekanan itu? Biasanya di sini kan sering tekan ya guys. Artinya udah biasa nggak sih? Ya. Karena pertama tekanan mental ya. Karena kan teman-teman tuh udah lulus semua gitu kan. Beda-beda. Kayak ayo kalau udah selesai ayo ini aku ada ini nih ada loker nih jadi bisa masuk kita bisa kerja bareng gitu. Tapi ada beberapa teman juga yang ya karena kesulitan kita ini karena mental kita tertekan jadi akhirnya teman-teman itu terpaksa kita tinggalkan dan mereka mau meninggalkan gitu. Jadi kayak kita merasa lebih sendiri gitu. Jadi akhirnya kita menghadapi dengan orang-orang yang mau bertahan gitu. Mantap. Itu sih konfliknya. Konfliknya situ. Kalau konflik sama dosennya? Bahas lagi. Nggak ada, untungnya nggak ada. Emang saya yang berkonflik. Enggak suruh bikin jurnal atas nama dia. Enggak. Ya. Atau Untungnya bikin enggak. disertasi dia bukan ya? Oh, enggak. Oh, enggak. Untungnya enggak ya. Kan ada kan biasanya jadi doktor atau profesor kan. Itu ada yang dimanfaatkan. Enggak ya, karena skripsi sendiri aja belum selesai apalagi ngerjain disertasi orang. Iya, benar banget. Itu mahasiswa tuh ya juga banyak kerjaannya. Jadi Anda yang ngerasa dosen yang sibuk juga, ya nggak ingat sama mahasiswa. Setuju. Ya, iya loh. Yang baru selesai. Gimana rasanya? Ya, apa tuh yang baru selesai ini, Mas? Siapa nih? Udah ini kan? Sidang. Belum, Mas. Belum. Apa nih yang lagi dihadapi sekarang, Pak? Yang lagi dihadapi sekarang sih yang pertama alhamdulillah tadi udah ngurusin syarat-syarat buat sidang gitu. Alhamdulillah. Semoga nggak terkendala gitu. Kalau Katanya mau 2 tahun lagi. Waduh, saya pengennya sih santai ya Mas ya. Tapi melihat UKT-nya ya lumayan gitu. Bukannya UKT di ujung-ujung tuh harusnya dibujutin ya? Nggak ada lagi ya? Oh, kurang tahu sih, tapi katanya kalau lewat 1 semester bayar lagi gitu. Itu yang sangat saya sayangkan. Jadi saya kejar-kejarin dan hal yang paling saya pikirin kemarin itu USEP. Oh, Bahasa Inggris. Sep. Tapi alhamdulillah saya Bagi teman-teman yang nggak tahu, Sep itu adalah suliat ya jam. suliat ya, suliat tes bahasa Inggris gitu. Tapi alhamdulillahnya setelah saya tes gitu, nilainya alhamdulillah lulus gitu. Wih. Jadi Berapa kali ikut jawaban? 2. Satunya 2022 kemarin, terakhir yang kemarin awal Desember. Oh, Desember. Alhamdulillah. Keren. Sep, Sep. Itu pemikiran sekali itu. Oke. Terus sekarang kendalanya ada di mana nih? Apa masih menunggu jadwal? Apa udah ada jadwalnya?
Jadwalnya udah ada sih kabar-kabarnya gitu ya. Tanggal berapa nih? Kapan nih? Waduh, kabarnya sih akhir-akhir Desember. Oh, Ini BTW udah tanggal 20-an ya? Ya, berarti 20 ya? Besok Iya. ya? besok 20. 20 guys. Waduh. Jadi ini udah hampir seminggu lagi akhir-akhir, berarti kurang lebih hampir seminggu lagi nih ya. Amin. Minggu Selesai depan nih. masa studinya. Oh waduh. Keren. Ya. Nggak jadi dong 2 tahun. Aduh. Minta doanya aja Mas Mbak yang terbaik. Amin 2 tahun. Apa doanya? Doanya untuk Doa apa sidang, nih? untuk sidang nanti semoga lancar gitu. Amin. Amin. Lancar luncur ya. Amin. Amin. Oke, kalau Lula, udah ya Lula tadi ya. Udah. Karena kita nih bahas tentang bagaimana kehidupan orang anak seni di sini. Waduh. Terutama di sini ya. Kan anak seni ini kadang beda dengan mahasiswa-mahasiswa biasa. Gitu. Menurut teman-teman apa sih perbedaan mahasiswa yang memang berkecimpung di bidang seni sama mahasiswa yang biasa? Dimulai dari Lula dulu. Lah ya. Dari view dulu lah ya, Iya. Bang ya. Bedanya anak-anak seni sama anak-anak biasa itu, anak-anak seni itu lebih mentalnya tuh mungkin karena sering ditekan juga ya. Seni itu kan ternyata nggak selembut itu juga. Seni itu keras banget, walaupun kita tuh bisa menampilkan pertunjukan yang cantik kalau orang melihat, menghibur juga. Tapi bedanya itu ketara banget sih ketika kami tuh misalkan kita latihan sampai bisa kita latihan dari pagi sampai sore atau sampai malam gitu, sampai ya kayak gitulah waktunya nggak tentu. Tapi kalau kita implementasikan sama teman kita kayak gini, kami kan kemarin baru saja pementasan kan, jadi kami juga mau ngajak mereka tuh latihan pemanasan, latihan juga dari pagi sampai sore. Itu banyak yang tumbang, banyak yang nggak kuat, banyak yang ya kayak gitulah. Itu bedanya, Mbak. Itu bedanya. Berarti selain apa namanya di bidang seni juga dari daya tahan tubuh juga sangat berpengaruh ya. Iya kok gitu. Kalau di teater ya. Wow. Kalau di Bobby Ya, Bang. bedanya nih. Lulusnya lebih terakhir. Aduh masih ya, Mas. Enggak juga. Terang banget. Apa Cina aku juga akhir-akhir pisau. Iya, enggak juga, Bang. Walaupun ada. Banyak. 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 Perbedaan mahasiswa biasa dengan mahasiswa yang ada di bidang teater gitu, Bang ya. Ada aura yang beda gitu. Dari cara dia berbicara bisa, cara dia berpakaian bisa, cara dia bersikap juga beda gitu. Jarang mandi ya. Enggak juga. Bukan berarti jarang mandi anak teater ya. Ya teman-teman ya, kalau anak teater itu bukan berarti nggak mandi ya. Kalian harus mandi gitu. Kayak dari tampilannya tuh beda gitu. Ada aura yang menunjukkan kalau dia tuh Aura-aura. aura ada sesuatu gitu. Pokoknya sulit dijelaskan gitu. Sulit dijelaskan. Sulit dijelaskan. Iya. Oke, kalau dari yang senior nih, wah. Gimana nih, Cece? Kalau dari yang saya lihat ya, dan saya alami sendiri itu, anak seni itu bedanya sama yang mahasiswa biasa itu, mereka pemikirannya itu lebih out of the box, lebih kreatif Bener. dan lebih solutif juga. Wih. Misalnya nih, kita di seni kan biasanya kalau misalnya ini gimana nih, ada problem gini-gini, oh gini aja, gini, selesai gitu. Tapi ketika kembali lagi ke dunia perkuliahan biasa, saya menemukan teman-teman saya itu susah menemukan solusi dan lebih banyak yang kayak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna gitu, misalnya mengeluh, untuk menghabiskan waktu untuk berpikir, untuk refreshing gitu, tidak solutif gitu dan tidak cepat selesai masalahnya gitu, sehingga saya pun juga turun tangan menyelesaikan masalah-masalah itu dan akhirnya saya itu selesai gitu sih. Wih, tapi itu memang kadang memang fakta ya. Kadang teman-teman yang suka ngatain anak-anak yang di teater atau yang di UKM, tapi ujung-ujungnya masih minta bantuan anak di UKM atau teater, itu ya untuk kalian ya. Jadi
nggak selalu kita yang bekerja mau di luar dunia perkuliahan itu nggak becus atau nggak pemikirannya cuma lurus aja, enggak guys. Justru di sini banyak orang-orang itu jadi lebih banyak berkembang, ya nggak sih? Iya benar. Benar. Gitu. Nih, selama teman-teman berada di teater, ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab nih guys? Tuh, di Bobby aja dulu. Waduh, apa ya? Pertanyaan yang membingungkan atau belum ketemu nih jawabannya, atau udah, atau yang dari dulu sebelum teater dicari ternyata udah ketemu mungkin, atau belum ketemu selama di teater, atau ada pertanyaan yang baru. Ini pikir ya, teman-teman yang lain mikirin juga ya jawabannya. Iya, mikir ini sebenarnya. Kenapa ya gitu? Hmm. Anak teater gitu bisa gitu pemikirannya tuh beda gitu dari anak-anak yang di luar gitu. Ini pandangan saya setelah jadi anak teater gitu ya. Kayak mereka tuh bisa mandiri gitu, bisa sendiri, nggak perlu sama teman-teman lain gitu kan. Biasanya teman satu kuliah tuh kan sekelompok gitu ya, sekelompok terus kita mau kemana nih, ayo bareng-bareng gitu. Jadi mereka harus bareng banget gitu. Nah, dari mana anak teater itu bisa pemikirannya cepet gitu, yang seperti kata Kak Ucil tadi gitu, kok bisa mandiri banget, bisa menyelesaikan masalah gitu. Mungkin dari kakak abang bisa lebih menjelaskan lagi gitu, apa aja sih yang dilakukan anak teater sehingga bisa seperti itu gitu. Iya, itu udah dijawab oleh Ucil ya tadi. Iya. Jawabannya. Apakah udah pertanyaan masih jadi pertanyaan itu, atau memang udah terjawab sebenarnya? Udah sih Udah sebenarnya. sebenarnya. Udah terjawab ya di Udah dunia terjawab. teater ya. Iya ya. Kebanyakan apalagi anak teater kalau di perkuliahan tuh kadang dia tuh nggak terlalu banyak temannya. Orang kan ada circle-nya kan. Itu bisa masuk kemana aja biasanya. Benar. Kalau anak teater, karena dia nggak fokus ke satu circle aja, karena dia fokus circle-nya tuh fokus di teater gitu. Kalau dari Ucil dulu, Cece, Pertanyaan yang belum terjawab ya. iya pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan sebelum masuk teater tapi udah terjawab juga mungkin di teater, atau pas di teater ada pertanyaan yang masih membingungkan atau yang belum terjawab? Nggak ada sih, cuman lebih ke personal sih, Apa tuh? personal yang kayak kenapa bisa ini juga saya alami juga kan ketika saya menyusun RPP itu, kenapa bisa beberapa UKM, beberapa organisasi, beberapa komunitas teater itu tuh punya aliran sendiri. Kan setelah yang saya lebih searching lebih dalam lagi, itu ada yang namanya teknik Stanislavski, ada teknik Grotowski, ada teknik Brecht dan segala macam. Itu ada banyak gitu kan, saya menemukan kayak ada 6 atau 7 gitu. Tapi setelah saya ingat-ingat lagi, teman-teman teater yang lain itu tuh alirannya tuh emang beda-beda, cara latihan mereka juga beda-beda gitu. Dan itu juga mempengaruhi pementasan mereka gitu. Jadi yang menurut saya bingung itu tuh kira-kira teknik yang bagaimana sih, atau cara yang bagaimana sih yang terbaik gitu untuk untuk proses dan untuk hasilnya gitu. Itu sih pertanyaan saya. Masih menjadi pertanyaan ya? Karena yang selama ini saya rasakan di Gabi itu, setelah saya cocokkan yang paling cocok itu di Stanislavski sih kalau di Gabi. Karena realis ya? Karena realis. Stanislavski, karena dia realis guys, gitu. Oke, kita ke Lula dulu. Kalau dari Lula sih kayaknya basic deh. Soalnya lo tuh sering dengar dari kakak abang itu mereka tuh bisa sampai pagi. Dan nggak tahu itu orang ngantuk atau enggak kan, jadi kepo banget gimana ya proses tahun angkatan atas, karena katanya tuh lebih wow dibanding kami yang lebih lembut gitu cara berteaternya. Gitu sih yang paling bingung, mau rasain juga gimana yang di atas. Kepo kan, tapi kayaknya nggak siap deh, kayaknya nggak kuat deh, itu aja sih. Oke.
Wow, ternyata teater tuh dari matahari Pagi. tenggelam sampai matahari terbit tuh ada loh prosesnya gitu. Oke, tadi Ucil bingung dia kenapa mana sih yang paling tepat ya dalam aliran yang mana atau pelatihan mana yang paling tepat. Sebenarnya ya kita tuh menyesuaikan. Aliran itu hadir karena referensi sebenarnya, termasuk kita di teater. Ketika kita gunain apa namanya pementasan A misalnya, kita tuh pasti mengingat pementasan apa aja yang udah kita jalani, pementasan apa aja yang udah kita jadikan referensi. Biasanya itu yang jadi nyangkut di otak kita. Nah, kenapa misalnya juga teater itu, setiap teater tuh punya ciri khas masing-masing. Gabi terkenal tuh, kadang ada melonya, sedihnya teater Gabi, terutama akhir-akhir ini banyak ke feminis ya, Iya. pementasannya. Karena memang referensi yang didapatkan oleh anggota-anggotanya adalah pementasan kakak-kakak sebelumnya, misalnya gitu. Kalau misalnya mau berubah sebenarnya nggak masalah, kalau mau berubah kita tinggal menyesuaikan atau mengawinkan antara ibaratnya ciri khas satu dan ciri khas lain itu nggak masalah guys. Tapi kalau misalnya balik-balik lagi, kalau ditanya yang mana yang paling sesuai, sebenarnya ada penelitiannya. Kalau dia misalnya naskah-naskah realis, banyak ke pelatihannya ke kehidupan sehari-hari. Yang paling bagus itu adalah ketika kalau di Gabi itu adalah aplikasi. Itu karena dia kita bawa realis, jadi kita dibawa juga ke dunia nyata. Gitu. Kalau misalnya ke Brecht itu lebih banyak ke fisik. Gitu. Ya, Brecht atau kita nyari absurd itu banyak ke permainan fisik. Gitu. Kalau permainan surrealis itu banyak menghayal kayak gitu. Bagaimana cara kita memegang apel misalnya, meskipun apel nggak ada, misalnya basket kayak gitu. Itu sih kalau dari kakak-kakak dulu ya ngajarin ya. Gitu. Kalau tadi apa? Bagaimana? Mungkin Ucil bisa menjawab. Selain kakak dapat itu tadi, Sebenarnya kok bisa itu tuh mungkin kan pernah lihat ya bagaimana kuda itu berjalan ya. Ya, coachnya itu membawa apa? Coachman-nya itu membawa apa? Pecutan, ya betul, pecutan. Itu dia yang buat kami banget. Iya itu guys. Itu dia yang buat kami banget. Nah, bukan fisik ya, bukan secara fisik ya, tapi pecutan yang seperti kayak, ayo mau nggak pentasnya bagus, mau nggak pentasnya bagus, gitu. Dorongannya seperti itu. Juga sebenarnya latihan dari pagi ke pagi itu tuh bukan sesuatu yang bagus sih. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang bagus, bukan sesuatu yang patut dibanggakan karena jadwal yang kacau itu menandakan bahwa keteraturan dan manajemen kita itu yang buruk. Nice. Nah, kenapa bisa terjadi? Kita mundur ke belakang. Bagaimana kita bisa menghancurkan jadwal kita sendiri? Itu karena kita sendiri, itu salah kita juga. Gitu. Kenapa kita dari awal tidak disiplin? Kenapa kita tidak berkembang dari awal? Tapi tidak sepenuhnya salah kita. Itu tidak sepenuhnya salah kita yang menghancurkan jadwal kita sendiri. Karena terkadang kan ide atau proses kreatif itu tuh bukan sesuatu yang muncul nih kita bisa ambil sebanyak semau kita gitu. Tidak, itu bisa datang sebagai ilham itu. Kadang ketika kita sudah hamil 3 kayaknya bagus kalau diginiin. Nggak ada aja. Nah itu jadi ketika kita punya ide bagus itu dan kita share ke teman kita kayak bener juga ya. Ada bagus nih, ide bagus nih. Oh ya, kita coba. Dan akhirnya kita menghancurkan nilai itu sendiri. Untuk hal yang lebih baik gitu, untuk hal yang lebih baik. Jadi ya itu sepenuhnya bisa salah kita, separuhnya salah kita, separuhnya Weh, ada member baru. keadaan. Begitu sih. Keadaan. Tapi untuk dibilang seru juga, itu lumayan memacu adrenalin ya karena Kalau tidur sedikit karena 24 jam tidak tidur itu seru juga ternyata guys. Walaupun besoknya tidur 18 jam. Gitu. gitu. Ya sih setuju sih sama Kak Ucil karena sebenarnya sampai pagi atau larut malam atau sampai pagi pun itu sebenarnya nggak baik juga kalau keseringan apalagi gitu. Tapi kalau untuk sekali-sekali mungkin nggak apa-apa.
apa sekali-sekali. Karena kenapa? Sebenarnya bukan orang tuh nyari apa namanya eh, idenya harus malam-malam, harus ini enggak juga sebenarnya. Kadang aku pernah dulu latihan di mana emosinya itu dapat ketika tiba-tiba di malam hari. Jadi lagi naik-naiknya karena kami lagi mau ini kita harus pentas nih, besok pentas nih. Jadi ketika aura itu digabungkan semua teman-teman, jadi nggak kerasa ngantuk semua. Jadi memang fokus untuk pementasan gitu. Tapi memang harus dibangun dari mentalnya dari awal gitu. Karena kalau kita mentalnya udah down, ngerasa pementasannya udah bikin lelah, berarti ada yang salah di situ. Gitu. Jadi kalau misalnya pementasan asik, jam berapapun habisnya tuh nggak terasa sebenarnya. Kalau permainan atau pelatihannya bener. Kalau misalnya pelatihannya bikin kita capek, ngantuk, apalagi bikin cepet-cepet selesai, berarti ada yang salah di situ. Gitu, guys. Gitu. Kita kedatangan member baru nih. Siapa namanya guys? Halo, aku Tarpa. Oke, Tarpa. Terpal. Tarpa. Tarpa dari jurusan apa? Administrasi. Administrasi publik. Agak bahaya nih jurusannya nih. Di dunia serba AI ini yang paling mudah digantikan tuh administrasi loh ya, berbau-bau hal-hal yang mengulang. Biasanya mudah digantikan tuh. Tapi sebenarnya bisa jadi masalah. Atau gimana tuh? Tapi sebenarnya administrasi publik itu ruang lingkupnya tuh kayak kami tuh fokus kayak di kebijakan, birokrasi gitu sih Bang. Birokrasi. Atau kalau kebijakannya mungkin memang butuh otak manusia ya. Kalau di birokrasi nanti butuh administrasi sistem Iya, itu juga. dan AI mengganti. Oke, Tarpa. Selama di teater ada nggak yang pengen kamu tanyain selama ini, yang bikin kamu penasaran ya selama ini? Tadi misalnya Lula tuh kenapa sih dulu kakak-kakak yang dulu tuh latihan tuh dari matahari tenggelam sampai matahari terbit kan? Tiba-tiba ditanya. Tiba-tiba ditanya. Teater ini. Kenapa aku berteater? Kenapa nyaman sih ya? Kan beda lagi tuh. Kenapa nyambung? Ini ya uniknya di teater tuh ibaratnya kita tuh nggak dibayar. Nggak tahu ya, kenapa uniknya orang-orang ini nih, mereka tuh nggak dibayar guys, tapi rela mati-matian mempertaruhkan jiwa raganya dan waktunya uangnya Uangnya sih. Iya, untuk berkesenian Iya kan? gitu. Kalau ibaratnya kalau kita pakai logis sebenarnya nggak logis ya kan. Apa sih buang-buang waktu, buang-buang duit gitu. Tapi ada hal yang bikin kita penasaran. Nah itu yang ditanyakan kepada kalian itu. bingung juga sih. Aku pun bingung apa sih awal masuk milih Gabi. Sebenarnya aku tuh masuk milih Gabi itu karena Seret. bukan karena aku suka grup K-pop Seventeen. Jadi salah satu membernya itu apa sih kayak ikut teater Musikal. musikal. Oh, Dike ya? Iya. jadi waktu itu tuh sedang tren apa ya? Yang tahu sih kak yang tren lagi Stop. yang heart Siapa? attack yang apa sih lirik heart attack itu? Pokoknya tuh You make me go. iya ya you make me ya pokoknya gitu. Nah jadi kayak aku pengen masuk teater juga dan nyoba. Sebenarnya bisa diadaptasi juga sih. Dan seru-seru juga masuknya aja di teater. Sebenarnya yang viral-viral tuh banyak juga basic teater juga loh. Misalnya HKF. Misalnya dulu tuh ada yang naik bus,
payung. Oh, ini Pak Dulu kan Jokowi. zaman dulu kan Oh. viral manekin Iya. Ah, makin challenge. itu teater banget tuh. Itu zaman apa sih? Iya kan SMP sih. Oh iya ya. Aku SMA soalnya. Ah, udah kuliah ya. Beda zaman ya. Oke, itu tadi. Why kalian masih bertahan sampai ini Cece Ucil sampai Aduh. habis loh. Selesai masih di teater ya. Sampai kerja pun di Masih teater. di sini guys. Kenapa ya? Kenapa kamu rela membuang waktumu, membuang apa lagi tuh? Apa yang dibuang? Keringat, ya. Tenaga, pikiran. Kenapa ya? Gak tahu ya. Mungkin karena hobi ya. Karena hobi bukan hobi membuang ya, tapi hobi ya ketertarikan di sastra mungkin ya. Karena sampai sekarang pun saya masih menulis untuk diri saya sendiri ya, walaupun diri sendiri gitu. Jadi ya untuk menyalurkan hobi sih, karena stres di lab gitu, stres dengan asisten, dengan koas, gitu, dengan jurusan gitu. Jadi saya kabur ke sini, ini adalah tempat pelarian saya, gitu sih. Itu Karena itu hobi. alasannya. Sial. Karena dia jadikan teaternya adalah hobinya. Ya, Kalau Bob, Ya. apa kamu masih di sini ya? Di teater ini ada sesuatu kesenangan gitu dibandingkan di perkuliahan atau di dunia luar gitu. Dimana kalau di sini tuh yang pertama kita dapat orang-orang yang bisa kita ajak komunikasi. Emang gue nggak ada. Ada sih ada, tapi komunikasinya tuh bisa lebih jauh gitu, nggak cuma sebatas halo hai atau sebagaimana gitu. Dari keterpaksaan kita di sini di awal gitu, nah jadinya komunikasi itu lebih enak gitu. Dan kedua ada kesenangan gitu ketika saya di sini, baik itu berkomunikasi bersama teman-teman gitu, berproses dan lain-lain. Jadi salah satu pelarian saya juga sih di sini gitu. Karena ya Pelarian di kalau sini. saya dari SMA dan jauh-jauh sebelumnya saya di rumah aja gitu, sedangkan di sini saya di sini sama teman-teman gitu, ngobrol-ngobrol asik, main nggak terkekang oleh kamu itu adik gitu, kamu itu anak gitu. Nah, gitu. Kayak kalau di rumah tuh dianggap anak kecil terus gitu, anak kecil terus, mentang-mentang anak bungsu gitu ya. Tapi di sini kok sama Sama gitu. rata ya. Sama rata, asik gitu orangnya, walaupun dengan trouble gitu ya. Pasti ada loh. Gitu sih kurang lebihnya. Eta. Bu, Kalau sih kayaknya FOMO deh. FOMO. Kayak karena seru guys. Iya, karena teman-teman seangkatan masih pada kuat, ya sudah, ayo gitu. Oh. Nah, bingung sebenarnya kalau mau jawab apa. teman angkatan nggak kuat udah cabut ya. Aduh. Bingung juga sebenarnya. Iya capek sih ini guys. Siapa bilang nggak capek? Menguras tenaga dan mental. Bener. Itu. Siapa yang kamu namanya? Apa lagi? Tarpa. Tarpa. Kalau aku itu tuh kalau di proses, kalau masih dalam proses itu tuh kayak ya suka duka campur lah. Tapi yang aku suka tuh kalau misalnya udah selesai proses nih, kayak mengingat semua memori yang udah di jalan itu kayak ih asik ya gitu. Jadi susah melepasnya. Momen ya. Yes. Iya guys, momen sulit itu bakal inget terus, tapi kalau momen senang itu cepet rasanya tuh hilangnya. Benar. Momen kesulitan apalagi kalau dilakukan secara bersama, wah, pasti teringat terus memorable ke kita. Benar-benar. Pasti itu. Itu berarti ada yang terpaksa, ada
karena pelarian ya kan teman-teman. Itu jadi jawabannya kenapa mereka ini masih bertahan di sini, kenapa masih mengeluarkan uang, mengeluarkan jiwa raga segenap hidupnya masih di dunia seni, karena mereka berbeda guys. Jangan dilihat secara logik dasar aja. Kalau apa sih, buang-buang waktu aja sih, enggak gitu. Ternyata banyak value. Kayak orang tuh bilang tuh hobi tuh nggak bisa ditawar. Orang tuh rela jutaan kadang habis gara-gara hobinya. Karena untuk mencari kebahagiaan, kesenangan itu kadang memang butuh uang, tapi juga butuh kebersamaan. Asik. Kelas. Oke, kita lanjut ke pembahasan mana kita nih? Future ya kayaknya. Wow. Future guys. Jadi dengan berkembangnya teknologi, AI dan sebagainya, industri 6.0 sekarang mau masuk. Kan lagi 5.0, Oh, sudah 5.0. 4.0 masuk 5.0 bukan 4.0 lagi. Udah 5.0. Dimana industri AI sudah masuk ya. Jadi apa yang bisa digunakan di dunia teater terutama? Apa yang bisa kita manfaatkan? Apakah teater justru akan menghilang karena dia konvensional, karena harus ditonton? Sementara sekarang orang itu lebih asik dengan HP-nya sendiri. Menurut teman-teman gimana? Ini the future of theater. Berat ya? Iya. Udah cukup berat ya. Tapi memang harus gini loh, seharusnya kita sering bahas. Benar. Kita harus lebih kritis. Lebih kritis. Ini angkatan berapa aja sih teman-teman aku? Oh, iya. Tuh. Tiga. 23. Angkatan kuliah Mas. Oh, Angkatan di Gabi? angkatan 2027. 7. Gak usah ketawa. Enggak. Bob angkatan berapa Bob? Aku angkatan 26. 76. Cio? Dua. Oke, kita lanjut ya. Ini berapa nih? Berapa ini bang? Angkatan 19 ya. Oh, 19. 19. Wow. 19 guys. Aku tanya apa? Oh ya, future. Teknologi. Gitu. Siapa ya? Dulu lah ya. Siapa? Lagi. Tarpa. Taman. Dari yang termuda. Iya sih harus. Ntar soalnya yang kalau dari yang tua itu nanti ikut lah, yang muda nih. Iya, benar. Aduh. AI mungkin Bukan kita bisa AI aja sih, future ke Future. depan ya. teknologi. Teknologi apakah nanti ditinggalin teater ini, dunia perteateran, atau masih peminatnya masih banyak? Karena ya teater ini adalah salah satu pekerjaan tertua di dunia ya. Dari zaman Yunani itu udah ada. Gitu. Kalau melihat kayak teater-teater di luar tuh mereka tuh lebih apa ya, kayak alat-alat untuk misalnya lighting dan lain-lain itu udah banyak yang lebih maju kayak itu ya. Nah, Benar. kalau untuk kayak penampilan mungkin di future teknologi dan AI ini kayak bisa bantu buat brainstorming kita ide-ide dan lain-lain. Itu sih membantu untuk nge-brainstorming biar kalau lagi buntu kita Tanya ya. ya Chat. Kalau Pasti. apa ya? Menggantikan. Nah, apa ya, kita kan kayak aktor yang di panggung agak susah nggak sih kalau pakai teknologi dan lain-lain. Mungkin bisa membantu dalam hal setting lighting gitu sih. bisa juga. Bisa bantu banget. Apalagi kalau misalnya kita mau sudah mas layar digital kan, wah.
hologram. Bener sih. Gitu. Ada lagi? Kenapa? No. Oke, lu. Wah. Kalau dari Rasulullah sebenarnya benar sih, dengan berkembangnya AI ini tuh membantu kita dari segi ide-ide dan memberikan kita tuh banyak kreativitas baru gitu kan, karena berkaitan dengan perkembangan teknologi. Tapi nuansa dari keteateran tuh menurut lo tuh nggak akan habis ya, karena menurut abang kan itu teater ini salah satu pekerjaan tertua ya. Nah, dan sampai sekarang tuh bisa ada, itu berarti emang nggak akan tergantikan gitu pekerjaan tersebut juga, walaupun teknologi juga berkembang. Dan itu tuh akan membantu banget sih kalau misalkan dengan pemanasan ini. Berkaca juga, walaupun kita tuh konvensional di Indonesia teater, tapi di negara lain tuh udah wow, udah banyak banget hal-hal canggih, dan itu tuh emang terpukau. Orang pun mau membayar mahal untuk menonton sebuah pertunjukan teater itu. Dan itu yang harus kita juga masukin ke Indonesia juga, biar orang tuh mau tuh membayar mahal untuk menonton sebuah pertunjukan yang emang dibuat oleh kita gitu. Oke. Ups. Ya. Kalau apakah teater itu akan tergantikan oleh AI dan teknologi? Sepertinya tidak sih ya. Dan Soalnya ada tuh pakai hologram kan. Ah, Ada kan hologram kan? Ada sih, ada sih. Ada. Benar. Ada yang udah pass Oh. away, ada yang meninggal pun bisa ditampilkan lagi kan. Benar. Itu ada. itu mungkin tambah-tambahan aja sih ya. Tapi kalau tergantikan sepertinya enggak, Bang. Enggak, Bang. Karena perbedaan dengan robot, dengan film dibandingkan teater itu ada euforianya tersendiri gitu. Baik oleh pelaku teater ataupun penontonnya bisa merasakan secara langsung gitu, nggak hanya film gitu. Dan saya pernah nonton YouTube Short gitu, orang-orang sekarang sedang tertarik pada panggung teaternya orang Roma mungkin, atau orang mana gitu, yang mana ketika kita tepuk tangan sedikit suaranya tuh melebar luas gitu sampai seluruh panggung yang seluas itu. Jadi sepertinya bakal lebih dikulik lagi untuk teater ini ke depannya. Dan saya juga pernah lihat ada teater yang dia naik mobil, di belakangnya itu layar gitu, layar yang menampilkan jalan. Nah, jadi teater ini nggak bakal hilang, nggak bakal mati, malah akan terus berkembang gitu dengan adanya teknologi. Amin. Gitu sih. Oh. Kalau dari Cice? Kalau dari saya sih benar, teater tidak akan mati. Walaupun mau semaju apapun teknologinya, teater itu tidak akan mati, dan aktor dan aktris nggak tahu ya di masa depan ya. Tapi kalau menurut saya 10 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan tetap akan dimainkan oleh manusia, karena nggak tahu ya, mungkin karena selera saya yang kuno juga ya. Karena saya sendiri juga lebih suka hal yang kuno seperti film noir dan lain-lain, klasik gitu. Gini aja deh, mungkin sekarang banyak ya film yang pakai CGI dan segala macamnya. Tapi ada satu sutradara yang selalu ditunggu-tunggu orang gitu. Siapa tahu? Christopher Nolan. Wow. Ya, pasti tahu kan. Dengan plotnya yang wow, dan juga ini sih yang membuat orang tertarik itu menurut saya teknisnya. Dia itu orangnya sangat teknis gitu. Dia di film terakhirnya yang Oppenheimer itu, di ledakan itu dia tidak menggunakan CGI, dia menggunakan ledakan dari dari reaksi kimia atau pokoknya dari peledak gitu. Jadi ledakan itu tuh bukan CGI, itu benar-benar asli. Dan kenapa orang menikmati itu? Karena itu terasa asli. Yang kita cari itu originalitas gitu. Dalam suatu seni yang kita cari adalah teknis dan originalitas. Itu sih yang nggak bakal bikin mati itu, dan manusia masih harus tetap turun tangan agar manusia lain menikmatinya. Ya itu mau digantikan dengan mesin itu tidak akan bisa. Itu sih Tidak akan bisa. ya. Manusia tidak akan tergantikan, guys. Itu.
beberapa tahun ke depan mungkin memang teknologi sangat canggih banget karena naiknya itu bukan naik datar gini guys. Teknologi itu naiknya sangat cepat sekali gitu. Nah di dunia yang sekarang udah AI dan sebagainya, AI ini perbedaan tahun yang lalu AI sama yang sekarang beda banget. Kita udah sulit banget bedain mana video yang digenerate AI sama yang palsu. Nah nantinya ini nggak tahu ya, ini dari dugaan aku saja ke depan dimana manusia itu udah jenuh dengan sosial media karena semuanya udah fix semua gitu. Udah fix semua dan orang-orang pun bakal kembali ke konvensional. Nah disitulah mungkin nanti teater bakal meledak lagi ke depannya Amin. gitu. Jadi kemungkinan 10 tahun atau 20 tahun ke depan atau mungkin lebih cepat, bisa lebih cepat lagi, itu mungkin hal-hal yang berbau konvensional. Misalnya nih sekarang tuh kayak di Jakarta tuh ada teman-teman vokal choice itu bikin studio di mana orang-orang tuh bisa gabung, kita nyanyi bareng-bareng karena orang tuh pengen merasakan manusianya, orisinilnya, bener kata Ucil tadi. Kalau ledakan bener-bener ledakan gitu. Dan kalau bedanya dengan film dan apa-apa, teater kan lebih antara aktor dengan penonton kan tatap-tatapan toh. Bagaimana feel itu nggak bisa kita dapatkan ketika kita lihat dari video. Dan manusia bakal kembali ke konvensional, namun mungkin teaternya juga tetap berkembang. Gitu guys. Ya kalau kita bahas the future. Nah, sekarang kita bahas tentang pementasan apa yang menurut teman-teman paling bagus selama mungkin nonton teater atau bermain teater. Ini nggak apa, menurut personal subjektif nggak apa-apa ya. Menurut pribadi nggak apa-apa. Pementasan yang paling bagus dan kenapa? Mungkin dari Ucil dulu deh, karena yang paling senior nih. Ya, menurut saya juga sebenarnya walaupun disebut senior juga tidak senior amat ya. Ya dibanding Karena kita ya. Kok kita sih? Kok dan kesini ngomong kita sih? Ya, menurut saya karena recent ya, karena akhir-akhir ini juga yang paling terakhir kali saya tonton itu di Festa Masio 10 Banten. Ada satu pementasan yang membuat saya menangis karena feel-nya itu tuh nyampe. Itu shout out sih buat anak IUPA ya. Pementasan Mahakam ya? Mahakam. Oh, tahu. Sungai di situ, nama sungai. Oh, Mahakama bukan Mahakam. Yang tapi bawa Sungai Mahakam itu apa ya? Settingnya tuh hidup, ceritanya itu karena saya juga suka dengan mengangkat isu ini ya, isu yang terjadi akhir-akhir ini dan lingkungan dan juga apa ya, ada sisi walaupun dia mengangkat sisi apa ya, mengangkat sudut pandang dari sosial kan? Dia juga mengangkat sisi apa ya, emosional pribadi itu tuh sangat menurut saya sangat berharga gitu ketika sebuah pementasan itu menghadirkan itu. Bukan cuma drama, bukan cuma apa, tapi mereka tuh menyentuh suatu sisi manusia yang sangat sensitif gitu. Tuh. Itu sangat bagus sih menurut saya. Pantas dan tonton berkali-kali. Itu dari awal itu artistiknya, terus juga ada sedihnya, ada lucunya, ada pokoknya menurut saya bagus sih. Itu untuk yang akhir-akhir ini itu. Oke, aku untuk IUPA guys, Mahakama. Dari Bobs. Ya, kalau di festival-festival itu saya sangat senang deh pementasan mereka. Tapi kalau di Gabi nih, pentas terakhir itu naskah Orang Sakit ini dari Anissa Baltaruli, alumni Gabi. Alumni? Oh, Udah alumni dia. Oh ya, wah kaget. Yang ininya si Bayan, wakil ketum tahun kemarin, aktornya ini monolog.
Ada part yang menurut saya sedihnya tuh dapat banget gitu. Baik itu dari aktor, dari kepenataannya, itu gabung banget gitu. Dan untuk pertama kalinya kayak yang saya tonton secara keseluruhan baik di Gabi maupun di luar itu feel-nya dapat banget gitu. Nah, ya itu aja sih yang terakhir ini bikin saya wah enak banget ternyata baik aktor penataannya di sini match gitu. Memorable ya. Memorable. Apalagi menjalani apa melihat langsung. Iya, menjalani juga sih salah satu timnya. Oke, lu Kalau Lula doang belum banyak banget sih Lula yang nonton dari teater lain dan baru melihat di kebanyakan sih di Gabi sama pas ketika Lula pernah lihat di Peksi kan sama nonton juga di HP. Tapi yang paling memorable, yang paling Lula suka dan dapat feel-nya itu sih dari Kak Belta juga. Pas beliau Peksi. Di adegan dia tuh apa ya, berkelahi dengan dirinya sendiri menggunakan jas. Itu yang Lula tuh kayak wow, bisa ya kok dia tuh tubuhnya itu tuh emang dikhususkan untuk jadi aktris kayak gitu loh, kayak gerak tubuhnya tuh emang bukan kayak kita tuh kan kadang kaku dan setengah-setengah. Beliau tuh bisa banget dari kepala sampai kaki tuh beneran punya perasaan untuk menjadi aktris ketika dia mementaskan sebagai siapa sih? Sumarah gitu. Kalau aku ya karena aku Gabi, aku akan mempromosikan yang dari Gabi. Oh, aduh maaf ya. Enggak, sebenarnya kan ya sebenarnya sama sih, belum banyak juga yang aku tonton, jadi referensi-referensi banyak yang aku lihat dari video-video dari Gabi. Ini bukan dari kayak penampilannya, tapi aku seneng cerita yang dibawakan dalam naskahnya itu sih, Bang. Di apa? Perempuan Mata Dua versi Masya kemarin. Ini bukan karena aktornya ya. itu naskah terbaik ya. Oh ya, naskah terbaik gitu Naskah guys. terbaik sama Sio. Waktu pertama kali aku membaca naskah itu kayak menarik banget karena apa ya, menceritakan dari Dari sudut historis pandang Iya. iya, dari histori sudut pandang gimana apa ternyata yang kita sebut Unik. pekerjaan yang kayak oke. yang mungkin kasar kayak pelacur gitu ya, itu tuh ternyata Perannya. iya punya peran yang penting di zaman dulu gitu, dan benar-benar menarik sih gitu plotnya. Kalau mau lihat bisa lihat di YouTube guys. Wow. Iya, Nonton, guys. 11 Jatinangor. Iya sih. Awal sebuah pementasan itu bagus itu ketika jalan ceritanya intinya itu udah dapat. Nah, kalau sisanya ya tinggal bagaimana permainannya gitu guys. Nah, kalau itu kan tadi kalau Ucil kan dari teater Yupa ya, pernah lihat dari teater Yupa, namanya apa, bagus katanya. Kemudian kalau teman-teman referensinya dari teater Gabi juga, itu nggak masalah guys. Nah, kalau sekarang yang pertanyaannya saya ubah, kalau selama kalian yang paling memorable pementasan, apa yang menurut kalian paling memorable dan kenapa? Yang pernah kalian jalani gitu, kenapa memorable juga dari tanpa aja dulu. Kalau yang memorable itu Pentas apa nih? masih dipegang oleh pentas PKJ Tuhan. karena prosesnya yang naik turun jadi Roller kayak coaster ya? beneran wah ini pementasan pertama aku, jadi apa ya, memorable banget sih, walaupun di situ aku berperan apa ya cuman di adegan pertama sebentar, tapi itu kayak sangat
membekas di hatiku. Apa tadi? Ini apa judulnya, Atas Nama Bawah. Oh, Iya. kemarin ya, kemarin. Bukan. Ada filmnya lain. Katanya memorable. Maaf karena sudah malam. Malam disalahin men. Itu cinta dan lain-lain. Aku nggak nonton ya. Oh, Belum Aku pernah. pernah tengah peda. Yang dindingnya biru sebesar itu nah bang. Saya tunjuk. Nada bang. Nada datangnya. Kalau lu sama juga. sama PKJ. Why? Dan momen apa yang paling diingatnya itu loh? Yang paling diingat dalam proses itu? Disuruh post up. Improvisasi. Intro. Itu apa ya, kayak antara ngapa sih, pokoknya bingung, kayak harus berpikir cepat bagaimana mengatasi improve yang ada di panggung. Itu tuh beneran sama ini sih, sama kan selama proses itu kan pasti kayak banyak aktor yang kondisinya apa, memburu sakit gitu kan, jadi kayak kita perlu apa, anggota lain untuk menggantikan. Dan waktu itu aku pernah disuruh untuk menggantikan si Bu Manto ini karakter utama di ini, jadi kayak aduh tiba-tiba banget, itu beneran ya bekas sih, karena harus berpikir aku harus ngapain ya, pokoknya harus improve, berpikir di atas panggung secara cepat gitu. Iya sih. Yang dilatih improvisasi itu penting banget bagi aktor. Itu yang kamu diketawain. Awal. Tapi memang benar sih. Yang paling dasar untuk latihan aktor itu adalah sebenarnya improv. Makanya banyak para aktor tuh bilang kalau untuk formula yang paling bagus tuh adalah pementasannya itu yang berbau komedi. Karena di situ dia harus benar-benar improv. Gitu. Kalau basic ya, basic. Kalau pentas awal-awal gitu. Gitu. Nah, kalau lu Sama, pasti pementasan PKJ sih yang memorable. PKJ. Sama pentasnya apa? Kisah cinta dan lain-lain. Dan lain-lain. Momen apa sih yang bikin memorable itu? Itu dari POV Tarfa ketika jadi aktor. Kalau kami POV-nya dari tim tim penata. Itu baru pertama kali main alat musik, walaupun udah pernah gitar. Habis itu karena susah kan, jadi disuruh ganti-ganti vokal, main ini main itu. Habis itu juga nginget teman setting, itu dia tiap kali nyeting tuh ya sampai inget banget ekspresinya, di mana dia sampai nyeting sambil nangis. Cewek lagi ya gitunya bang. Dan itu sih, dan tiba-tiba di ending Lula tiba-tiba jadi aktor tambahan, itu juga memorable. Wow, jadi aktor apa tuh? Jadi Dek Saring, anak SMA. Dek ya. Dek Sari. Gitu. Kalau Box? Ya, naskah Kak Alfi, Suara di Balik Lini Masa, Stigma 6 Banjarmasin, Yang ini ya, Kak Dihe. pakai stigma ya? Garis merah. Stigma. Pakai jaring-jaring itu ya? Iya, jaring-jaring itu. Hal yang sangat membekas di situ, yang mana saya keluar Palembang dan posisi saya Pertama kali ya tuh itu ya? Hah? Palembang. Pertama keluar kali. Palembang 3 kali. Yang itu waktu itu. Oh, sekali. Iya, yang pertama berarti. Oh, ya? kedua sih, 2 kali. Pertama ke Lampung, Hmm. nemuin Pak Iswadi, latihan bareng Pak Iswadi. Kemudian ke Banjarmasin. Hal yang menyenangkan itu adalah ketika saya menjadi adik gitu. Adik di situ belum tahu apa-apa, dunia masih cerah banget gitu, cerah, tidak ada awan sedikit pun di sana. Jadi ketika saya berangkat ke sana, wah kayak saya
halo sama teman-teman di sana. Sama kakak-kakak tuh akrab banget gitu, asik lah pokoknya. Dan momen yang paling saya ingat ada nih satu kakak namanya Kak Amoy gitu. Ketika itu Kami seni. apa sih jalan-jalan apa namanya bang kak itu Tur. tur. Nah tur di sana di Banjarmasin kami naik perahu itu di atas bareng-bareng. Dia tenggelam. Enggak. Enggak. Amoy. Dia itu dia lagi duduk terus saya deketin gitu terus dia nyender gitu. Wah gitu hal yang memorable gitu. Amoy kau ngapain Amoy? Nggak cerita-cerita aja gitu karena teman-teman yang lain pada kumpul Kak Amoy ternyata menikmati pemandangan gitu. Dan ketika saya tunjukkan fotonya itu Kak Amoy kakak pernah nyender ke aku kak. Nah Kak Amoy yang menolak pernah mengingat hal itu gitu. Itu sih hal yang memorable selain hal-hal lainnya ya. Oke, dia ingetnya pas jalan-jalan guys. Nah, dia senderin. Pas disenderin ya. Guys. Amoy, what are you doing? Ketempelan. Kalau dari Cece nih ya. Kalau saya, aduh, maaf ya teman dua-dua ya. Menurut saya yang paling memorable itu adalah Pesta Pasnya 9 Di Medan. di Medan. Kenapa? Sebenarnya prosesnya paling panjang gitu. Saya tidak tahu kalau proses teater itu bisa 1 tahun. 1 tahun, enggak 1 tahun sih. 1 tahun sebelum kalian tuh. Oh, Ya udah proses sebelum dulu. kalian nih. Sebelum kami. Itu sekitar 10 bulan, 10 atau 8 bulan. Tapi yang paling memorable adalah di situ saya baru menemukan titik menariknya teater itu. Ternyata teater itu bisa begini, teater itu bisa begitu, teater itu bisa begitu. Bukan cuma naik panggung, turun panggung. Tapi ternyata bisa lari dari FOH, dari ini lighting belakang, dari lighting belakang, terus turun melewati penonton ke depan, lightingnya itu dari lighting gedung gitu. Itu kayak, hah emang boleh gitu. Kak ini emang boleh? Boleh? Hah boleh? Gitu. Kayak, hah boleh gitu. Terus ada yang bawa tower sutet ke atas panggung kayak itu boleh gitu. Terus ada yang bawa magicom di atas kepala itu boleh kayak ini boleh, itu boleh, ini boleh, itu boleh. Itu kayak hah, wah ternyata sebebas itu kayak itu. Di situ saya baru menemukan ternyata seni itu sebebas itu ya. Kalian bisa apa aja gitu asalkan itu masuk akal gitu. Ternyata semenarik itu benar-benar kayak dalam otak saya langsung kayak klik gitu. Kayak, wah Awal teater ya. ini menarik gitu. Kayaknya belum udah keluar kan? Nggak keluar kan? Berdua udah? Oh ya ada. Udah. Mantul. Ternyata teater itu nggak sebatas cuma itu aja guys. Yang revolve. Nah, kalau momen yang paling sedih, menyedihkan menurut teman-teman. Tadi kan ada yang sedih, ada yang bahagia. Mostly paling momen bahagia ya bagi teman-teman. Nah, menurut teman-teman yang paling sedih dari Tula aja dulu. Kalau dari Nila sih ketika teman-teman yang awalnya tuh bareng-bareng ketika PKJ kemudian mereka memutuskan untuk out dan tidak di sini lagi karena mereka nggak kuat dan nggak terbuka sih mungkin ya. Itu yang bikin sedih ya. Iya sedih banget. Kalau apa? Enak dimakan. Boleh nggak duain? Boleh. Iya sih Ini itu bebas ya? satu tadi yang kayak yang kata Lula tadi, waktu teman-teman kayak nggak memutuskan untuk kayaknya udahan dulu deh kayak tadi Gabi gitu. Itu salah satu yang bikin sedih. Terus juga tadi yang memorable tadi dari Bang Bob sama Kak Ucil bilang apa sih waktu di nasional ya. Nah kalau aku yang sedih juga waktu pulang dari nasional itu sedih kayak ternyata apa sih semua proses ini berakhir sudah
Sedih apa balik senang? balik lagi memori karena Prosesnya ya lama ya. karena aku orangnya susah move on, jadi Aduh, berat. ya itu sih dua hal itu yang bikin aku sedih. Bang Bob, kalian senderin enggak? Sedih karena Kak Amoy berhenti senderan. Nggak ada lagi. Gak ada yang ngandelin lagi. Itu jadinya bukan seneng apa tapi seneng sebagai kakak dan adik gitu. Cerita sekarang enak banget cerita sama kamu. Hal yang menyedihkan ketika teater sampai sekarang khususnya di Gabi gitu ya, meninggalkan Gabi ini. Oh, sebentar. Harusnya seneng deh. Ih, beneran Em, karena mungkin ya semoga ya dalam bulan ini saya bakal sidang dan nanti bakal wisuda gitu. Amin. Semoga secepatnya dan meninggalkan rumah saya yang kedua ini dengan orang-orangnya itu hal yang sering bikin saya kepikiran gitu. Jadi selama sisa waktu ini saya ngapain ya kira-kira ya? Apa ngabisin waktu sama anak-anak nih ya gitu. Nah, itu hal yang menyedihkan dan penyesalan saya selama di sini adalah tidak mengikuti proses-proses atau agenda yang ada gitu. Sehingga ada beberapa kenangan yang terlewatkan gitu. Oh, rugi. Itu sih ya rugi banget. Jadi adik-adik kalau selama di sini habis-habisinlah waktu di sini, ikut-ikutilah agendanya, jangan sampai nanti udah mau lulus, wah ngapa yang gua nggak ikut kemarin gitu. Sedih banget ninggalin adik-adik ini. Wah, Itu sih. rugi guys. Ya. Karena kita nggak tahu, walaupun rumah saya di Tanjung Raja ini ya deket ya, tapi mau kesini lagi itu karena apa dan mau ngapain, ada agenda apa, bisa nggak gitu. Itu sih. Aduh. Kemudian dari Cece, Kejadian itu ada saksinya ya di sini ya. momen. Jadi menurut saya yang paling sedih itu ketika udah tabung itu. Hmm. Itu bener-bener pressure sih menurut saya. Jadi Oh, pentas ya kak? Orde tabung. ada tabung. iya. Nama naskahnya Pengukuhannya Uciong. pengukuhan dua-dua itu senang sama dua-dua, tapi karena saya punya menekan diri saya sendiri sebagai prinsesnya Gina. Saya prince. Di situ saya merasa bertanggung jawab atas teman-teman saya yang pergi, teman-teman saya yang seharusnya tidak dijadikan beban sih, tapi saya merasa terbebani gitu. Karena saya merasa kurang mampu untuk merangkul mereka. Jadi tersisa cuma 11. Dan karena itu juga jadi saya double job. Kan awalnya saya tidak tertarik untuk jadi aktor kan. Saya ingin mencoba menjadi penata setting. Tapi karena bodohnya ini, karena tidak ada track record setting itu, dan saya juga jujur tidak ikut workshop setting. Jadi I'm cooked. Aku dimasak di sini. Jadi kayak dari awal tuh sebenarnya konsep tuh udah ada konsep, tapi ternyata konsep saya itu tuh masih terlalu mentah gitu dan kurang cocok untuk pementasan tingkat tingkat mahasiswa gitu, tingkat kampus. Jadi karena katanya saya harus bertahan pada idealis saya itu, jadi saya bertahan pada idealis saya dan akhirnya saya pun juga ditekan oleh kakak-kakak karena konsep itu tuh harus diubah, konsepnya tidak bisa begitu gitu. Dan akhirnya saya pun dimarahi. Akhirnya setting yang saya konsep itu dihancurkan. Hamin 3 konsep saya itu dihancurkan. Wah gitu. Pergi nih ke depan. Mana kan gitu. Pulang setting itu udah berubah gitu. Kayak udah begini gitu. Dan saya ketika pulang mencoba pentas itu lalu melingkar itu, saya dikata-katai, dimarahi oleh sepuh settingnya berinisial BY. berinisial BYR. Dia memarahi saya gitu. Tapi ya saya menangis di situ karena pressure, dan saya juga jadi aktor. Jadi kayak pikiran saya terbelah-belah menjadi 3 antara teman-teman, aktor dan setting gitu. Itu sedih, tapi
ya untungnya akhirnya berakhir juga ya pentas itu dan akhirnya menjadi adik di Pesta Mahasiswa 9 dan saya bisa bebas menjadi adik gitu. Ya itulah momen sedihnya. Itu jadi waktu itu dia Ya anjing-anjing. setting udah tegak tuh, udah di apa, udah ditambah-tambah apa yang silver itu ya. Silver balik-balik hancur. Jadi itu buat lagi. Hmm? Lagi. Kakaknya gitu. Oh. Itu tugas, sebenarnya tugas kakaknya. Jadi punya apa, jaga standar. Jadi memang adik-adik itu dibiarkan dulu untuk berkreasi. Tapi kalau ibaratnya udah mentok, udah minus berapa nggak bisa lagi, sudah turun tangan harus. Jangan sampai pentasan ini jelek karena kita biarkan. Gitu. Tapi jujur merasa gak enak sih karena kakak-kakaknya yang gerak, tapi ya gitu. Kakaknya sih udah ada apa-apa deh emang cak ini. Cuman jadi suka ya karena kayak aku sakit sementara kakak-kakak juga kayak tapi ya it happen, itu terjadi. Jadi kalau sebenarnya konsepnya tuh bukan berarti kita yang konsep itu kakak-kakak yang di atas ninggalin, enggak sebenarnya. Kakak yang di atas ngawasin, jaga. Kalau misalnya ini konsepnya bagus, bakal oke. Kalau ada mungkin ada perkembangan, pasti di masa-masa urgent lagi deket-deket hari H, kalau memang nggak bisa pasti dia turun tangan. Ya mungkin dibiarin pentas kalian jalan. Itu guys. Itu yang bikin lucu aja. Sedih. Apa? Mau pulang. Yes. Hah? Jam berapa nih? Setengah 10.40. Pulang kemana? 11. Pulang ke Timbangan Sarjana. Tanggung ya. Masih buka awal. Sepertinya masih, insya Allah. Kayaknya tidak deh. Tutup deh. Biasa banget apa pagi. Atau tetap sih Nggak tutup sih. jam Jadi telepon ibu pesan. Bilang aja bu, nggak jadi nginep di GT. Tunggu kos. Selalu banyak. Iya, ngomongnya. Kalau aku nggak betah lo tinggal di cari-cari. bener sih kalau sering di chat gitu bang ya. Ya, ngomong lah. Dadah. Kami kon podcast dulu. Nah, Close Jam out. the door. close the door. Literally. Literally. Ya Ya. hati Jadi numpang ngerjain aja. Numpang wifi. Mau wifi. Wifi. Ya. Nanti ya guys. Oh emang motor. Iya. Kayaknya tutup sih. Oke guys, jadi itu cerita teman-teman itu. Kalau berdua tadi bukan yang paling junior ya? Paling junior akan apa ya? 28. 28 nggak ada. baru nggak ada. Tidak ada 28. 28. Iya 28. Satu lagi bang, 10. Satu lagi 29. Udah oprek kan? Udah. Oh iya yang ini workshop bang. 29 kan? 10 tahun sudah. Satu dekade, saya sudah. Ini kalau rencana-rencana kayaknya April atau Maret, Mei mungkin. Jadi tidak Juni lagi. Alhamdulillah. Maret. 11 Maret. Ini kita close dulu bang. Oke, weh. Nah, Upload ya YouTube. Oke, thank you. Dari close ya? Oh. Wah,